Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak, Ibu dosen penguji sidang munakosah Pendidikan Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Sri Pijaji, mahasiswi Pendidikan Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Auditori Intelektual Repetition terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada konsep fluida dinamis. Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama berisi pendahuluan, bab kedua berisi teori, bab ketiga berisi metaideologi, bab 4 berisi pembahasan, dan bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu tantangan pendidikan dan kompetensi abad 21, di mana pendidikan harus mencakup kompetensi abad 21, salah satunya yaitu kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah yang didasari oleh hasil PISA Indonesia, di mana Indonesia berada pada urutan ke-70 dari 78 negara dengan skor 396. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah juga terjadi pada siswa MA Alikma 2 Brebes. Menurut hasil studi pendahuluan, 75% siswa tidak mampu mengidentifikasi fenomena secara ilmiah. Siswa masih belum bisa mengaplikasikan materi yang telah mereka pelajari. 70% siswa mudah cepat lupa dengan materi yang telah mereka pelajari. Yang ketiga yaitu siswa kurang mampu memiliki kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran fisika, di mana faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya yaitu siswa kurang terlibat aktif selama proses pembelajaran, guru jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali melatih secara khusus kemampuan pemecahan masalah melalui latihan-latihan soal. Yang terakhir, guru tidak memberikan pengulangan pada saat proses pembelajaran berakhir. Salah satunya yaitu pemberian kuis sebagai penguatan dan evaluasi apakah siswa sudah paham dengan materi yang telah diberikan. Yang keempat, materi fisika yang dianggap sulit yaitu materi fluida dinamis, di mana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Helmi, Lia, dan Parno yang menyatakan bahwa dari 34 siswa, hanya 9 siswa yang mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah dengan benar pada materi fluida dinamis. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran auditori intellectual repetition. Penggunaan model tersebut merupakan model yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah karena melibatkan 3 hal yaitu auditori, mendengarkan, presentasi berargumen, intelektual berupa berpikir, dan repetition pengulangan, sehingga dapat melibatkan siswa secara aktif karena lebih dapat memberikan kesempatan untuk saling kerjasama dalam mendiskusikan solusi atau penyelesaian masalah dengan benar dan tepat, dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa akan lebih aktif membangun pengetahuannya sendiri. Identifikasi masalah pada penelitian ini diantaranya yaitu 1. Siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang rendah. 2. Guru jarang melakukan pengulangan atau penguatan setelah proses pembelajaran selesai. 3. Pelaksanaan proses pembelajaran kurang mengoptimalkan model-model yang variatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu asesmen model pembelajaran yang sesuai agar kemampuan pemecahan masalah siswa dapat meningkat. Pembatasan masalah pada penelitian ini diantaranya yaitu 1. Kemampuan pemecahan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu menurut Hiller. 2. Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah model pembelajaran auditory intellectual repetition. 3. Konsep fisika yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep fluida dinamis.
Perumusan masalah pada penelitian ini diantaranya yaitu 1. Apakah terdapat pengaruh terhadap model pembelajaran auditory intelektual repetition terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa? 2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa setiap indikator setelah diberikan perlakuan model pembelajaran auditory intellectually repetition? 3. Bagaimana respon siswa selama proses pembelajaran menggunakan model auditory intellectually repetition terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa? 2. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa setiap indikator setelah diberi perlakuan model pembelajaran auditory intellectually repetition. 3. Mengetahui respon siswa selama proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran auditory intellectually repetition. Manfaat penelitian ini yaitu bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta dapat memberikan wawasan baru dan motivasi peneliti untuk terus belajar. Bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam menerapkan model auditory intellectual repetition untuk dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Hipotesis pada penelitian ini yaitu model pembelajaran auditory intellectually repetition berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada konsep fluida dinamis. Bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober sampai 17 November 2019 bertempat di MA Alikma 2 Brebes. Metode dan desain penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Metode ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak sepenuhnya berfungsi mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Sedangkan desain penelitian menggunakan non-equivalent control group design, di mana penelitian ini melibatkan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang tidak dipilih secara random. Variabel populasi dan sampel penelitian. Variabel penelitian pada penelitian ini yaitu ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu model pembelajaran auditory intellectually repetition. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah siswa. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 11 IPA di MA Alikma 2 Brebes tahun ajaran 2019-2020. Sampel pada penelitian ini yaitu dua kelas 11 IPA 2 dan kelas 11 IPA 3. Prosedur penelitian yaitu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu merumuskan masalah penelitian, melakukan studi literatur tentang penelitian, mengurus surat izin penelitian dari UIN Jakarta, survei sekolah sekaligus perizinan, membuat instrumen penelitian, membuat RPP, dan semua yang menunjang terlaksananya pembelajaran. Melakukan validasi instrumen penelitian, melakukan revisi hasil validasi, menguji instrumen penelitian. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, memberikan tes awal atau pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, melaksanakan kegiatan pembelajaran, memberikan tes akhir atau post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang ketiga yaitu tahap akhir, menganalisis data penelitian dan menarik kesimpulan. Instrumen tes pada penelitian ini yaitu berupa tes dan non-tes. Tes diberikan pada saat pretest dan post-test, non-tes diberikan pada akhir penelitian berupa kuesioner atau angket. Uji validasi statistik, di mana jumlah soal terdiri dari 20 soal, jumlah siswa terdiri dari 30 siswa, nomor soal yang valid yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20.
Jumlah soal yang valid terdiri dari 19 soal. Hasil uji validitas aspek yang dinilai konten materi skornya 0,95 dengan kategori sangat sesuai, konstruksi 0,97 dengan kategori sangat sesuai. Hasil uji reliabilitas yaitu 0,95 dengan kesimpulan sangat tinggi. Hasil uji daya pembeda instrumen tes dengan kriteria soal jelek terdiri dari 4 soal, cukup terdiri dari 6 soal, baik terdiri dari 10 soal. Hasil uji taraf kesukaran butir soal yaitu 12 soal dengan kategori sukar, 8 soal dengan kategori sedang, 0 soal dengan kategori mudah. Kisi-kisi instrumen non-tes dengan indikator 1 penggunaan model auditory intellectual repetition dengan nomor soal positif 1 dan 3, negatif 2 dan 4. 2. Indikator angket peningkatan kemampuan pemecahan masalah fisika dengan nomor soal positif 5 dan 7, negatif 6 dan 8. 3. Indikator pemahaman konsep fisika dengan nomor soal positif 9 dan 11, negatif 10 dan 12, sehingga jumlah soal positif 6 dan negatif 6 dengan keseluruhan jumlah soal 12. Teknik analisis data tes terdiri dari 4 uji, yaitu 1. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dengan bantuan software SPSS. 2. Uji homogenitas dengan menggunakan uji one-way ANOVA dengan bantuan software SPSS. 3. Uji hipotesis dengan menggunakan uji T dengan bantuan software SPSS. Uji N-gain. Rumus N-gain yaitu skor pre-post-test dikurangi skor pre-test dibagi skor ideal dikurangi skor pre-test. Teknik analisis data non-test yaitu memberikan skor pada setiap item, menghitung skor total yang diperoleh setiap item, menghitung presentasi jawaban siswa pada setiap item dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N kali 100% dengan keterangan P presentasi, F frekuensi, N banyaknya responden. Hipotesis statistika jika H0 dibagi mu sama dengan mu 0, H1 dibagi mu tidak sama dengan mu 0. Dengan keterangan mu rata-rata kemampuan pemecahan masalah fisika siswa kelas eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran dengan model auditory intellectually repetition. Mu 0 rata-rata kemampuan pemecahan masalah fisika siswa kelas kontrol yang diberi perlakuan pembelajaran konvensional. H0 hipotesis 0 artinya tidak dapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah fisika siswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol. H1 hipotesis alternatif artinya terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah fisika siswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Hasil penelitian, nilai pemusatan dan penyebaran data pretest, di mana nilai tertinggi pada kelas kontrol yaitu 52,00, sedangkan kelas eksperimen 60,00. Nilai tertingginya dimiliki oleh kelas eksperimen. Nilai terendah itu pada kelas kontrol 21,33 dan kelas eksperimen 18,66. Min tertinggi yaitu pada kelas kontrol, di mana dengan nilai 34,96, sedangkan kelas eksperimen 33,80. Mediannya yaitu kelas kontrol 33,67 dan kelas eksperimen 32,33. Modus pada kelas kontrol tertinggi yaitu 41,33 dan kelas eksperimen 24,00.
Standar deviasi yang dimiliki oleh kelas kontrol yaitu 8,96, lebih kecil daripada kelas eksperimen yaitu 11,68. Nilai pemusatan data dan penyebaran data post-test di mana nilai tertinggi dimiliki oleh kelas eksperimen yaitu 86, sedangkan nilai kelas kontrol 65,33. Nilai terendah yang dimiliki oleh kelas kontrol yaitu 40,00, sedangkan kelas eksperimen 52,00. Nilai min tertinggi yaitu pada kelompok eksperimen dengan nilai 70,13, sedangkan kelas kontrol 53,62, dan median tertinggi dimiliki oleh kelas eksperimen yaitu dengan nilai 72,67, sedangkan kelas kontrol 53,33. Modus tertinggi yaitu pada kelas eksperimen dengan nilai 76,00, sedangkan kelas kontrol 53,33. Standar deviasi pada kelas kontrol lebih kecil yaitu dengan nilai 6,97, sedangkan pada kelas eksperimen 9,89. Tabel hasil rata-rata n-gain pada kelompok kontrol dengan n-gain 0,2 dengan kategori rendah, pada kelas eksperimen dengan n-gain 0,57 dengan kategori sedang. Tabel hasil rata-rata n-gain per indikator pada kelas kontrol memahami masalah dengan n-gain 0,2 kategori rendah, mendeskripsikan dalam konsep fisika n-gain 0,2 dengan kategori rendah, merencanakan solusi masalah 0,1 dengan kategori rendah, menggunakan solusi masalah 0,2 dengan kategori rendah, mengevaluasi solusi 0,1 dengan kategori rendah pada kelas eksperimen, memahami masalah dengan n-gain 0,5 dengan kategori sedang, mendeskripsikan dalam konsep fisika 1,6 dengan kategori tinggi, merencanakan solusi masalah 0,5 dengan kategori sedang, menggunakan solusi masalah 0,4 dengan kategori sedang, mengevaluasi solusi 0,4 dengan kategori sedang. Hasil uji normalitas pretest dan posttest. Keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan pengujian normalitas, yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05 artinya H0 diterima dan data dinyatakan normal. Pada tabel hasil pretest, kelompok kontrol memiliki nilai signifikan 0,287 dan kelompok eksperimen 0,067. Keputusan yang diambil untuk kedua kelompok yaitu data berdistribusi normal. Sedangkan pada hasil post-test, kelompok kontrol memiliki nilai signifikan 0,210, sedangkan pada kelas eksperimen memiliki nilai signifikan 0,139. Dengan keputusan yang diambil pada kedua kelompok yaitu data berdistribusi normal. Hasil pengujian homogenitas, di mana keputusan diambil berdasarkan ketentuan pengujian homogenitas, yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05 artinya H0 diterima dan data dinyatakan homogen atau sama. Pada tabel hasil pretest memiliki nilai signifikan 0,277 dengan keputusan data homogen atau sama, sedangkan pada hasil posttest memiliki nilai signifikan 0,025 dengan keputusan yang diambil data tidak sama atau data tidak homogen. Hasil uji hipotesis pretest dan posttest, di mana keputusan diambil berdasarkan ketentuan pengujian hipotesis, yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05 artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Pada tabel hasil pretest memiliki nilai signifikan 0,399 dengan keputusan diambil H0 ditolak, artinya tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Sedangkan pada tabel hasil post-test memiliki nilai signifikan 0,00 dengan keputusan yang diambil H1 diterima, artinya
Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil respon siswa terhadap model auditory intellectually repetition. Dengan indikator angket penggunaan model auditory intellectual repetition, presentasi respon siswa yaitu 85% dengan interprestasi sangat tinggi. Indikator angket pemahaman konsep fisika dengan model auditory intellectual repetition, presentasi respon siswa 84% dengan interprestasi sangat tinggi. Indikator angket peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan presentasi respon siswa 84% dengan interprestasi sangat tinggi. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu 1. Terdapat pengaruh model pembelajaran auditory intellectually repetition terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Hasil post-test kelompok eksperimen mengalami peningkatan dengan perlakuan model pembelajaran auditory intellectually repetition. 2. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa di kelompok eksperimen ada pada kategori sedang, yaitu dengan nilai 0,57, sedangkan kemampuan pemecahan masalah siswa di kelompok kontrol ada pada kategori rendah, yaitu dengan nilai 0,20. 3. Hampir seluruh siswa tertarik pada pembelajaran model pembelajaran auditory intellectually repetition dengan rata-rata presentasi respon siswa terhadap pembelajaran yaitu 84%. Saran pada penelitian ini yaitu 1. Model pembelajaran auditory intellectual repetition ini dapat dijadikan salah satu pilihan untuk melakukan pembelajaran fisika yang dapat melibatkan siswa secara aktif dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 2. Sebelum proses pembelajaran dimulai, sebaiknya guru atau peneliti dapat mengalokasikan waktu dengan baik, karena pembelajaran menggunakan model auditory intellectual repetition membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, perlu ada antisipasi jika proses pembelajaran mengalami hambatan ataupun tidak sesuai dengan harapan. 3. Dalam instrumen angkot respon siswa sebaiknya ditambahkan dengan kolom alasan agar bisa menjadi bahan evaluasi pada penelitian selanjutnya. 4. Pembelajaran dengan menggunakan auditory intellectual repetition dapat diterapkan pada materi lainnya.